Halo semua, kembali lagi di channel KDRT. Nah, hari ini kita udah di Sepang lagi untuk mengikuti kejuaraan Sepang 1000 kilo. Ini balapan yang kita bisa bilang sangat-sangat kompetitif, sangat-sangat challenging. Karena ini balapannya kelasnya Southeast Asia. Jadi bukan cuma pembalap dari Malaysia aja, ada dari Indonesia, ada dari Singapura, ada dari Thailand, ada dari Australia, bahkan ikut balapan di kejuaraan Sepang 1000 kilo ini. Nah, seperti apa kerjasama antara pembalap satu dengan pembalap kedua, dan begitu juga dengan kru-krunya. Kita harus lihat, karena ini sedikit di pit stop, kita waktunya akan banyak-banyak mengalami kerugian. Ini adalah balap endurance, bukan balap sprint. Balap ini bukan tentang seberapa kencang atau seberapa best time-nya kita dalam melewati lap-lap di sirkuit Sepang ini, tapi bagaimana kita mengatur pace-nya dengan sempurna, mengatur teamwork-nya dengan sempurna, mengatur strategi dengan sempurna, itu baru bisa kita akan meraih podium di kejuaraan Sepang 1000 kilo ini. Jadi balapannya sangat-sangat kompleks, sangat-sangat menantang. Ini menjadi sebuah keseruan sendiri buat seluruh pembalap yang mengikuti kejuaraan ini. Nah, seperti apa keseruannya? Ikutin aja terus videonya. Tapi nyobain satu lap aja tadi karena emang mau ngerasain aja mobilnya kondisinya gimana. Ternyata masih banyak penyesuaian yang harus kita lakukan, termasuk sitting positionnya gue juga masih kurang nyaman. Terus ini juga kita lagi ada masalah nih, kayaknya seal di gearbox ada yang bocor, jadi harus segera diperbaiki karena kita cuma punya 2 sesi di hari ini untuk latihan. Nah, selanjutnya keluhan yang kita rasakan adalah di rem. Nih, remnya kurang pakem kata Hendra. Kita pakai elik. Jadi ini kampas remnya, kita mau pakai elik. Dan ini udah pasti terbukti di balap endurance 88 lap kemarin yang udah kita ikutin. Nah, ini kita mau pakai elik biar pengeremannya lebih maksimal lagi, karena ini kampas remnya juga pakai kampas rem bekas. Udah lumayan tipis. Terus juga ini memang yang bukan yang buat endurance race, cuma hanya buat time attack atau street kayak gitu. Ini masih cukup, tapi ini belum mumpuni lah buat balap. Kalau buat balap udah pasti kita pakai ini. Racing, elik. Ya udah, kita ganti sekarang. Oke, jadi kemarin kita ternyata nggak bisa maksimal di sesi unofficial practice karena tanpa diduga ternyata gearbox bermasalah. Nah, jadi kemarin itu kita benar-benar nggak bisa ngerasain mobilnya dengan sempurna, ngerasain tracknya juga dengan sempurna. Jadi hari ini latihannya lumayan panjang, dan ini kita ada di sesi track walk. Jadi sesi track walk itu sebenarnya ada 2. Kemarin sore sama pagi ini. Nah, kemarin sore kita nggak bisa karena hujan deras. Akhirnya kita ambil sesi pagi ini. Nah, jadi kemarin kita Hendra sih yang lebih banyak nyoba mobilnya. Ternyata handlingnya juga belum maksimal karena memang mobil itu tadinya udah disiapkan dengan suspensi yang ada di sini. Waktu itu kalau nggak salah suspensinya pakai Mugen. Itu udah dapat waktu yang lumayan bagus. Waktunya itu kalau nggak salah 2 menit 45 detik. Itu dibawa sama teman kita di sini, Roni Risman, pembalap di sini juga, dites sama dia udah dapat waktu 245. 245 itu udah sangat-sangat ideal dan sangat-sangat bagus untuk kejuaraan S1K ini. Nah, tapi kemarin itu kan kita ganti suspensi pakai Intrax yang punya kita di Indonesia, kita bawa ke sini dengan harapan bisa lebih maksimal lagi. Tapi balik lagi, maksimal atau tidak itu tergantung setupnya. Nah, ternyata setupnya itu masih belum maksimal karena kayak spring rate-nya beda antara sirkuit Sentul dengan aspal di sirkuit Sepang ini. Jadi kayaknya memang tadinya misalnya spring rate-nya kita pakai 10, ternyata ini butuh 12 karena tracknya lebih grip. Nah, itu yang akan kita cari di hari ini. Nah, mudah-mudahan hari ini kita bisa ngedapetin setup yang maksimal,
paling tidak target gue adalah waktu 2 menit 45 detik itu bisa kita dapatkan gitu kan, dengan gue yang Hendra bawa ya, bukan dengan Ronnie Risman, karena Ronnie Risman itu kan bukan pembalap kita, tapi dia yang menyiapkan mobil. Nah tentunya yang harus mampu bawa kita. Jadi Ronnie Risman itu kita jadikan acuan untuk kita bisa ngebit tepat waktu segitu. Kalau Ronnie Risman bisa, harusnya kita juga bisa. Nah mudah-mudahan aja hari ini setupnya bisa maksimal. Nah ini tuh Hendra udah di sana ketinggalan. Gua lagi nge-vlog dikit sini karena memang pemandangannya bagus. Nah, terus di sini juga ternyata setelah sesi track walk, wah, ngelihat secara visual langsung di luar mobil itu tracknya sangat-sangat bagus banget, dan yang pasti adalah manfaat buat kita bisa mendapatkan visual yang lebih maksimal lagi di luar mobil. Jadi kita bisa tahu curve-nya bentuknya seperti apa. Clipping point yang sempurna itu harusnya kita bisa dapat dari mana, karena sudut pandangnya lebih jelas di luar mobil. Jadi kita bisa mendapatkan clipping point yang bisa lebih sempurna lagi supaya kita nanti bawa mobilnya yang pasti akan lebih maksimal. Ya udah, ikutin aja terus videonya, doain mudah-mudahan nanti sampai balapannya semua berjalan lancar, kita bisa finish dan dapat hadiah terbaik, yaitu podium di Sepang 1000 km. Sekarang kita udah di dalam track, nanti sore kita akan melakukan latihan sampai malam hari. Nah, supaya menunjang balapan ini mendapat penerangan yang maksimal, karena kan kita balapannya dari sore ke malam. Hari ini latihan sore ke malam, besok qualifying juga seperti itu, begitu juga nanti sampai race-nya dari sore ke malam. Nah, supaya penerangannya lebih maksimal, kita percayakan pada Saber. Selain memang ini menjadi sponsor kita yang utama, tapi produknya juga memang kita butuhin dan kita pakai. Karena memang ini lampu, meskipun ini adalah lampu tambahan, tapi ini lampunya penerangannya maksimal banget. Kalian cari tahu di Instagramnya Saber Industries. Nah ini maksimal banget. Di balapan kita mau buktiin performanya, mudah-mudahan ini ngebantu kita buat bisa finish dengan baik, bahkan kita mencapai podium. Doain aja mudah-mudahan bisa maksimal. Nah ini Saber ini juga biasa dijual di Young Motor itu kalau nggak salah distributor besarnya dari Saber Industri ini. Nah kalian bisa dapetin di Young Motor ya. Jadi ini kita mau coba, nanti pasang, nanti kita liatin lampunya terangnya seperti apa. Mudah-mudahan ini bisa maksimal membantu penerangan pada saat kita balapan nanti. Nah, oke, ini sekarang kita udah jam 2. Jadi kita lagi mau briefing. Ini pembalapnya juga udah kumpul semua nih, ada Sandy ya dari USB. Nah, ini kita mau nanya satu-satu. Kira-kira persiapannya apa nih menuju balap S1K? Sen, gimana Sen? Oi, Gimana Sen? persiapannya pada fisik menguatkan fisik dan giving your best. Giving your best, aja, iya dong. Siap, siap. Jangan di-share di sini, nanti orang pada tahu rahasia gua apa. Oh iya, siap. Gimana ente? Ini ada kuncian di sini nih. Ada kuncian. Untungnya kita di sini bawa pembalap handal dari Betul. Indonesia nih, ya kan? Yang baru menjadi sebuah juara harapan buat kita juga biar konsisten juara nih ya. nasional kemarin, buat Betul. motivasi kita. Betul, Benar betul, nggak? betul. Nah, Biar jadi kita berkaca gimana pelannya kita dibandingin dia. betul, Benar nggak? betul. Iya kan? Dan yang terlebih lagi di sini adalah Gue berat dong, kalau gue lebih pelan bahaya dong. Rio membawa segudang experience-nya yang bisa ngebantu kita lebih cepat lagi ya buat Iya. cari setup mobil, mungkin cari line yang bagusnya seperti apa gitu kan. Iya. Belum lagi maksudnya Rio juga berpengalaman 2 tahun yang lalu balap S1K juga dengan mobil Jazz juga ya, Yo ya. 2019 ya. Iya, itu bisa dibilang masih kita baru menjajaki lah 2019. Oke. Menjajaki, diajakin pertama kali turun juga itu sama timnya Mas Rio Rian, ya, timnya Mas Rio Rian. Kebetulan juga mobil waktu itu baru banget jadi. Oke. Baru banget jadi ya, lebih banyak ke pengenalan track dan setup mobil ya pada saat itu ya seperti itu aja. Iya. Yang masih adanya pada saat itu kondisinya seperti itu ya kita maksimalkan yang ada. Oke. Tapi paling nggak di antara kita semua yang berpengalaman adalah cuma Rio USB di sini untuk balap S1K. Yang udah ngerasain juara satu. Selain berpengalaman, paling kencang, gelar juara paling banyak ya dia. Betul. Siapa lagi? Ini marketing nih, Pak. Fakta ya. Nanti nanya, "Soknya pakai apa?" Pakai Intra sponsor soalnya.
Gitu. Tapi order langsung ke Belanda boleh? Coba aja. Oh, coba aja. Ya, jadi kalau mau order sama Sandy. Nah, jadi di sini hadirnya Rio tentu sangat membantu tim kita bisa paling nggak kita bisa menghasilkan yang terbaik lah. Kalau masalah podium dan yang lain-lainnya itu kan balik lagi ke laki kita kan gitu. Tapi paling nggak dengan hadirnya Rio di sini memperkuat tim kita saat ini. Nah, ini sebentar lagi kita briefing, mudah-mudahan nanti semuanya berjalan lancar. Doakan ya. Oke, sekarang sesi official practice sudah dimulai. Jadi kita masih ada masalah di suspension, masih belum dapat settingan yang optimal. Tadi Ronnie Risman udah coba ngetes, masih belum dapat, tapi ini kita udah ganti spring. Sekarang Rio SV yang lagi nyoba. Mudah-mudahan aja masalahnya cepat ditemuin dan kita bisa dapat solusi bagus. Setup yang kita harapkan bisa kita dapatkan. Ikutin aja terus videonya. Sudah selesai sesi latihan yang sampai sore. Nanti kita sesi latihan malam. Nah, ini udah menuju malam, kita coba nyalain lampu sabernya. Oh, keren. Jadi lampu saber ini bisa di setup putih ataupun kuning. Nah, tapi ini kita setup kuning karena memang di atasnya udah putih. Jadi biar ada kombinasi. Paling tidak lampu kuning itu membantu penglihatan pada saat hujan. Nah, kayak fog lamp lah kayak gitu ya. Jadi lumayan ngebantu, makanya ini kita setup pakai yang kuning nih. Keren banget. Saber Indonesia, thank you atas supportnya. Ini sangat-sangat bermanfaat banget buat kita. Bukan cuma tentang sponsorship aja, tapi memang lampu ini sangat-sangat membantu. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi hasil yang bagus buat kita. Nah, selanjutnya tadi setelah sesi latihan, banyak banget yang masalah yang kita temuin sama seperti balap-balap endurance lainnya. Nah, mudah-mudahan masalah yang kita temuin ini kita nggak temuin lagi nanti pada saat qualifying ataupun balapan. Karena yang nggak lebih baik, walaupun misalnya kayak gini, ada kita ngomong lebih baik di latihan dulu kita dapat masalah apa segala macam, baru nanti pas ketika race-nya aman. Nggak gitu sebenarnya. Yang benar itu adalah latihannya aman, race-nya aman. Cuma pada saat ini kondisinya suspension memang kita belum dapat settingannya maksimal. Mau nggak mau ya kita memang harus cari sampai malam ini, mudah-mudahan ketemu setup yang bagus. Cuma balik lagi kita mau nge-time juga sekarang ini udah hujan, jadi agak susah ya. Kita berusaha maksimal aja, mudah-mudahan ini akan bisa menjadi hasil yang baik. Yang penting jangan patah semangat sebelum berperang. Ya udah, mudah-mudahan nanti malam kita hasilnya akan lebih baik lagi.
Oke, ini kita udah mulai latihan sesi malam dan di luar dugaan hujannya cukup deras. Jadi balik lagi kita nggak bisa buat attack waktu yang maksimal supaya ngedapetin waktu rata-rata. Tapi tadi yang pertama Rio SB masuk udah lumayan, di hujan di kelas kita SP7 kita di peringkat 7. Mudah-mudahan masalah ini bisa segera teratasi dan besok QTT-nya kita bisa attack lebih maksimal lagi dan yang pasti kita bisa ngelanjutin esoknya race dengan baik. Oke, sekarang kita sudah di sesi kualifikasi. Kita memutuskan Rio untuk menjadi first driver di balapan ini, dan sekarang kualifikasinya itu ditentukan dari dua pembalap utama, yaitu Rio dan gua. Nah, mudah-mudahan hari ini hasilnya maksimal. Masalah yang kita hadapin dari kemarin pada suspension setup dari Honda Jazz ini bisa terselesaikan di hari ini dan hasil kualifikasi kita bisa bagus. Nah, ini Rio segera masuk. Jadi nanti ada 2 driver yang kualifikasi. Meskipun kita ada 4 driver, tapi yang dikualifikasi hanya 2. Nanti dari 2 driver ini di total dibagi. Jadi nanti dicari average-nya. Jadi mudah-mudahan Rio hasilnya bagus, gue juga bisa bagus. Karena di hari ini juga akan ada sesi eliminasi. Ada 5 mobil, 5 tim yang akan dieliminasi apabila waktunya tidak qualified. Nah, kita menghindari itu. Mudah-mudahan hasil kualifikasi ini akan bagus. Ini udah masuk. Doain, mudah-mudahan ini semua akan berjalan lancar dan kita tidak dieliminasi.
Oke, menjadi sebuah kehormatan hari ini pada saat kualifikasi kita disamperin sama Koyong nih, jauh-jauh dari Surabaya. Makasih sudah sembuh. Ini pembalap kita harus support. siap, supportnya luar biasa dari Koyong karena memang di sini Koyong ingin Indonesia bisa berprestasi di Sepang International Circuit. Nah, Koyong, ini sabarnya sih gua udah buktiin kemarin dari latihan malam kok, sangat-sangat membantu sekali untuk kita cornering. Ini makanya ini special edition nih kok, Iya, dibuat posisinya berdiri. dibuat berdiri karena ini gimana kok? Banyak yang nanya kan juga kemarin waktu diposting di Iya. di story, kenapa dibuat settingannya beri ada maksudnya. Ada maksudnya. Ada maksudnya. Jadi biar bisa lihat corner ya. Corner, Untuk betul. back juga bisa dapat. di Betul, sisi-sisinya. Karena uniknya sebenarnya dipasangnya itu horizontal kok ya. Bentar, ini buat vertikal ya. Oke, buat vertikal. Siap. Nah, Koyong, ini buat teman-teman yang pada nanya tuh pengen dapetin ini, itu bisa didapetin di Young Motor mana aja? Semua yang motor group di Indonesia udah dapat, Oke. udah ada, terus ada juga di official store-nya untuk Sabar Industri Position. Oh gitu ya? Dan satu hal lagi nih, kemarin itu kita ngeliat kabelnya kan ada dua tuh warna. Ternyata itu untuk warna, ada warna kuning, ada warna putih gitu kan. Tapi kita memilih warna kuning karena kenapa? Karena di atasnya udah putih, jadi biar ada kombinasi. Dan buat hujan urut lampu harusnya lampu kuning sangat-sangat bantu kok ya. Memang aslinya itu untuk hujan atau kabut yang kuning. Oh, oke. Jadi yang putihnya untuk kota-kota, suatu saat mau keluar kota atau hujan bisa pakai kuningnya. Oke. Nah, kalau ini kan langsung kabel itu sebenarnya bisa dibikin switch ya kali ya kalau di Indonesia ya. Sebenarnya kalau pemasangan di mobil-mobil biasa, Oke. itu ada switchnya semua dan pengaman relay itu lengkap semua. Jadi Oke. bisa mau pakai warna apa itu bisa dipilih. Oke. Seperti itu. Wah, jadi pengen nih mobil harian gue juga pakai nih. Gampang nanti dibedah Sabar. langsung sampai Indonesia langsung ke Wih, sekitar. siap kalau gitu. Oke, Koyong, terima kasih udah datang Koyong ya. Sukses terus, Oke, ya. siap, yo. Aduh, sakit. Aduh. Dengan aja pakai baju nggak rasa tuh. Alhamdulillah selesai juga sesi praktis sampai kualifikasi di hari ini. Nah, hasil kualifikasi hari ini ya memang target kita nggak muluk-muluk karena memang kemarin kita nemuin banyak masalah di sektor suspensi dan mudah-mudahan ini akan terselesaikan karena kebetulan Sandy juga ngirim suspensi dari Indonesia. Besok pagi insya Allah dia bakalan datang dan mudah-mudahan bisa langsung diganti. Nah, ini mudah-mudahan menjadi solusi yang kita hadapin dari kemarin. Nah, hasil kualifikasinya sendiri kita ada di posisi 27 dari sekitar 30 berapa Sen? 35 ya? Ya, sekitar itu 35 peserta. Memang nggak bagus tapi itu sesuai dengan target kita karena memang kondisi mobilnya tidak sempurna. Tapi balik lagi, ini adalah awal dari 1000 km. Jadi besok adalah perjuangan yang sesungguhnya. Mudah-mudahan ini akan menjadi awal yang baik buat kita meskipun kita start di belakang karena banyak banget story-story dari yang pembalap-pembalap sebelumnya yang berhasil menjadi juara di Sepang 1000 km mereka tidak memulai dari barisan depan. Dan banyak juga yang memulai dari barisan depan akhirnya gagal pada akhirnya. Jadi kita nggak tahu, besok kita hanya bisa berjuang. Terima kasih Mas Rio. 77 kan. Tuh oh, total peserta 70. 90 berapa tuh di eliminasi. Oh, overall, oke. 37 yang start dari grup kita startnya di 35. Kita overall kita start di 35. Itu ada jawaban yang lengkap dari Rio. Terima kasih juga Rio. Kalau nggak ada Rio kita juga nggak tahu kayak apa karena Rio sangat-sangat membantu untuk setup dari mobil Jazz yang kita pakai. Jadi mudah-mudahan besok hasilnya akan bagus. Jangan lupa nonton episode balapnya.